Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zaizam Fleischer. Kali ini kita masuk servisan, ini masuk tablet itel ya teman-teman. Ini tablet itel Tab 2. Kasusnya itu konektornya sudah hancur ya teman-teman. Itu bagian dalamnya sudah parah dan handphone tidak bisa lagi di charger. Kita akan bongkar terlebih dahulu. Untuk pembongkaran handphone ini dari bagian LCD-nya ya teman-teman. Teman-teman harus bongkar LCD-nya terlebih dahulu. Untuk pembongkaran LCD kita cari celah terlebih dahulu. Di sini kita manfaatkan celahnya. Di sini kita lepaskan terlebih dahulu slot SIM-nya. Ini slot SIM kita lepaskan terlebih dahulu. Setelah slot SIM dilepaskan, kita cari celah untuk mencongkel ya teman-teman. Karena handphone ini untuk pembongkarannya, kalau tidak salah itu di bagian LCD-nya ini kita angkat ya teman-teman. Ini ada kita cari celahnya. Teman-teman bisa gunakan alat yang keras seperti ini karena tidak akan sanggup menggunakan alat yang seperti alas tempered gelas ini ya teman-teman. Kita cari celah untuk kita siset pelan-pelan dan kita masukkan ini kami gunakan sendok timah ya teman-teman. Ada kekuatan untuk mencongkelnya. Setelah ada celah kita masukkan alas tempered glass ini pelan-pelan ya teman-teman, jadi jangan terlalu buru-buru. Jika terburu-buru nanti bisa merusak LCD-nya. Setelah kasih celah sedikit lalu kita seset menggunakan alas tempered glass ini hingga dia benar-benar terlepas. Ini susah ya teman-teman karena handphone ini belum pernah dibongkar sama sekali, jadi kita harus pintar-pintar untuk mencari celahnya agar handphone ini benar-benar terlepas dari LCD-nya ini. Ini kami congkel dengan benda yang agak keras. Hati-hati di sini, hindari terlalu keras, itu bisa merusak LCD-nya. Oke, ada celah seperti ini kita seset secara pelan-pelan ya teman-teman. Setelah ada celah kita seset. Ini memang agak susah ya teman-teman. Kalau belum pernah dibongkar sama sekali emang susah seperti ini. Dihindari merusak lah intinya. Oke, ini masih kami coba untuk manfaatkan celahnya. Ini sudah ada sedikit celah, namun belum terlepaskan ya teman-teman. Itu masih nyangkut. Kita coba maksimalkan lagi untuk pelepasannya. Jangan terburu-buru, biarlah pelan, yang penting dia bisa terlepas. Ini sudah mulai ada celah ya teman-teman. Ternyata kita seset seperti ini dengan benda yang keras seperti ini ya teman-teman. Jadi kita gunakan alas tempered glass yang lembut, itu tidak mau terlepas. Karena sistemnya di sini tidak menggunakan skrup ya teman-teman, dia hanya ditempel dan ada penyanggahnya. Jadi kita harus melepaskan penyanggah tersebut dengan hati-hati. Kita congkel seperti tadi, jangan ditarik. Pastikan sisi ke sisinya benar-benar terlepas semuanya, mengeliling ya teman-teman. Di sekelilingnya ini kita congkel dengan hati-hati dan pelan-pelan. Pastikan dia terlepas seperti yang tadi. Ini kami seset. Untuk sikunya itu susah, jadi perlu kesabaran dan ketelitian. Setelah ada celah seperti ini jangan ditarik, kita seset. Jangan dimain tarik ya teman-teman. Jadi kita seset lagi bagian-bagian yang belum terlepas dan kita pastikan di bagian sikunya ini kita gunakan, kita congkel secara hati-hati. Jangan terlalu keras pencongkelannya, ikuti alurnya. Ini kami coba untuk sikunya ini agak susah. Ini sudah tinggal satu sisi. Untuk satu sisi seperti ini jangan ditarik ya teman-teman, kita seset lagi bagian bawahnya. Jadi kita pastikan semuanya terlepas terlebih dahulu, nanti
Nah, ini kalau kita tarik itu bisa, namun ada kekhawatiran nanti LCD-nya rusak, jadi kita set seperti ini saja. Kita maksimalkan penyesetan ke semua sisinya. Jadi kita pastikan terlebih dahulu semuanya terlepas, barulah kita tarik LCD-nya. Seperti ini ya teman-teman. Sudah terlepas, dan untuk fleksibel kita lepaskan fleksibel LCD-nya terlebih dahulu. Ini fleksibel LCD, kita tarik, kita lepaskan songketnya lalu kita tarik. Oke, ini ada pelindung anti panasnya, kami lepaskan terlebih dahulu. Nah, ini kita simpan dan LCD kita lepaskan. Di situ ada songket ya teman-teman. Teman-teman pastikan lepaskan songketnya terlebih dahulu baru ditarik. Di songket jepit kayak ini bagian konektornya di sini ya teman-teman. Kita untuk bagian konektornya ini ada 4 skrup, pastikan skrupnya terlepas juga. Kita lepaskan skrupnya dengan obeng dan nanti kita mudah untuk melepaskannya. Oke, nah ini kita coba tarik terlebih dahulu. Kita gunakan pinset untuk melepaskan, dan agar aman kita lepaskan fleksibel chargernya terlebih dahulu ya teman. Ini udah langsung lepasnya. Jangan lupa fleksibel chargernya dan songketnya teman-teman lepaskan. Ya ada songket di sini, baru ditarik. Oke, ini fleksibelnya, konektor chargernya. Tuh, kalau kita perhatikan di sini konektor chargernya masih bagus, hanya saja di bagian dalamnya sudah hancur. Ini kita akan coba melakukan perbaikan di sini. Dan setelah kami perhatikan di sini, kami tidak punya stok konektor charger yang sama ya teman-teman. Ini untuk kaki seperti ini kami tidak punya, dan nanti kita akan akali ya teman-teman. Dan sebelumnya kami juga sudah mengatakan kepada user, jika konektornya tidak sama, nanti kami akan akali menggunakan jalur VBus dan groundnya saja. Dan juga kami sampaikan kepada user, akibatnya itu si user tidak bisa menggunakan jalur data, baik melakukan flashing nantinya ataupun memindahkan data melalui USB ya teman-teman. Jadi kami sampaikan seperti itu dan user juga sepakat dan tidak masalah, yang penting handphonenya bisa di charger. Jadi setelah dapat kesepakatan barulah kami melakukan pergantian. Di sini teman-teman juga bisa ganti satu set dengan papan chargernya ini. Sementara di sini kami tidak punya stok papan charger yang sama dan kami akan akali menggunakan konektor dari Android. Ini kita sesuaikan terlebih dahulu. Kalau bisa usahakan pin kaki-kakinya itu sama jumlahnya, dan nanti saat penyolderan pastikan kedua titiknya benar-benar pas ya teman-teman, titik VBus dan titik groundnya. Oke, kenapa di sini tidak kami jumper bagian jalur datanya? Karena di sini kami tidak punya skema. Sebelumnya sudah kami cek di Borneo Schematic, itu tidak ada skema untuk itel tab 2 ini. Kalau itel tab 1 ada, tadi kami lihat, namun untuk tab tablet ini tidak ada. Oke, ini sudah kami coba dulu dan kita lihat kondisinya. Kita lepaskan terlebih dahulu konektor charger yang lama ini. Sebelum blower, teman-teman pastikan kasih flag terlebih dahulu. Kasih flag, dan di sini kami set blower di angka 350 dan panas 350 serta anginnya di angka 3 ya teman-teman. Oke, ini kita tampilkan tampilan mikroskop agar teman-teman mudah untuk melihatkannya. Nih, kasih flag.
Kita taburi flak ya teman-teman. Kita taburi flak di bagian-bagian timahnya. Setelah itu baru kita solder dan siapkan posisi pinset untuk melepas konektornya. Perhatikan di sini saat teman-teman menyolder jangan dipaksa untuk pelepasannya. Perhatikan timah-timahnya mendidih terlebih dahulu, timah-timahnya matang terlebih dahulu, baru teman-teman angkat dengan pinset. Oke, ini kami jepit lagi. Untuk pemugaran seperti ini perlu hati-hati karena resikonya kakinya rontok ya teman-teman. Jadi kita pastikan timah mendidih. Setelah timah benar-benar mendidih, baru teman-teman angkat menggunakan pinset. Ini kami posisikan pinset standby ya teman-teman. Nah itu ketika mendidih langsung kami angkat. Dan ini sudah terlepas konektor chargernya. Kita akan lakukan pembersihan terlebih dahulu ke bagian timah-timah yang lama. Saat proses pembersihan ini kita pastikan tidak merusak pin-pin konektornya. Jadi kita hanya menempel ya teman-teman. Menempel dan biarkan winch pembersih timah bekerja sendiri dan winch yang menarik sisa-sisa timah yang lama itu ya teman-teman. Kalau teman-teman tekuk atau teman-teman tekan dengan keras, itu bisa merusak pin kaki konektornya ini, dan biasanya bisa menyebabkan pin-pinnya itu menyatu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, teman-teman cukup tempelkan winch pembersih timah dan taruh solder di atas winch. Pastikan winch timah tertarik dengan sempurna dan dia bekerja sendirilah, intinya kita tidak perlu menekan. Oke, ini kami coba untuk konektor di handphone Oppo A16 namun tidak cocok, dan bukan tidak cocok sih teman, tapi kakinya terlalu jauh, terlalu banyak. Dan ini yang kami perhatikan tadi, kakinya agak mengarah. Kakinya hampir sama jumlahnya. Ini konektor, dan kita akan manfaatkan konektor yang ini ya nantinya ya teman-teman. Ini konektor Samsung A20s. Setelah kami cek itu jumlah kakinya sama. Untuk titik ground dan titik kutub positifnya juga hampir sama. Dan kaki-kakinya semuanya sama sih, cuman kami ragu nantinya jika di salah jumper nantinya akan salah. Jadi cukup kita jumper bagian ground dan jalur fibas ya teman-teman. Jadi posisinya akan seperti ini. Nah, ini kami perhatikan di sini sudah pas. Tinggal nanti kita jumper sesuai posisi. Untuk yang ground ujung ke ujung, keduanya ground. Dan nomor 2 dari ujung ke ujungnya juga jalur fibas ya teman-teman. Jadi yang besar itu fibas dan ground. Ground ujung ke ujung, yang besar satu laginya jalur fibas. Untuk agar lebih presisi di sini untuk kakinya kami posisikan ya teman-teman. Jadi kami tarik untuk ujung-ujung dari konektor charger Samsung A20s ini ke dalam, arahnya di bagian bawahnya, di bagian pin konektornya. Dan kami gunakan tang potong untuk menarik keluar seperti ini. Nanti kita mudah saat proses penyolderan, dan dia ada ketahanan juga di sini ya teman-teman. Oke, ini posisinya untuk ground yang bagian 1, 2 dari samping ke samping itu keduanya ground, dan jalur fibas di 2, 3, 4 itu fibas, di 24 dari kiri juga fibas, 24 dari kanan, 34 dari kiri fibas, dan 34 dari kanan juga fibas. Ya sama fibasnya setelah kami cek di skema ya teman-teman. Dan untuk di papan charger tablet Tab 2 ini juga sama ya, besar.
dan itu keduanya sama jalur. Jadi bagusnya kita gunakan konektor ini, dia sesuai posisinya, tinggal kita tambah kaki, kita hubungkan menggunakan kawat jumper. Dan ini kami solder terlebih dahulu kaki-kakinya, dan dia benar-benar menempel karena tadi sedikit perubahan ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan kondisinya, benar-benar dia terlindungi oleh timah. Ini satu lagi, sisi satu laginya, dan kita solder benar-benar sesuai ya teman-teman. Ini jika kita solder keduanya seperti ini, keempat kakinya, dia akan ada kekuatan nantinya. Oke, ini tampilan setelah kita solder, tinggal kita jumper ya teman-teman. Kita jumper yang groundnya terlebih dahulu, dan jangan tidak lupa kita kasih plug. Siapkan kawat jumper dan kita jumper. Oke. Nah, untuk yang ujung ini ground ya teman-teman. 1 2 ini ground. Dan di papan juga ground ya teman-teman, di sama posisinya. 3 4 ini ground. 3 4 bebas, 3 4 bebas. Dan ini juga sama, yang ujung yang 2 ujung ground, yang dua setelah itu bebas. Jadi bebasnya 2 kita jamperkan. Kenapa kalau dilihat dan diperhatikan di sini semua kakinya sama, namun kami tidak menjamper. Khawatirnya nanti handphone beda jalur bisa menyebabkan short. Jadi kita main aman saja ya teman-teman, karena tidak ada panduan skema juga. Setelah kami cek di Borneo Schematic, itu belum ada skema untuk tab 2 ini. Jadi di sini kita main aman saja. Nah, di sini kami main aman dan manfaatkan ground dan fibasnya. Simpelnya itu teman-teman tinggal ganti papannya 1 set. Ini selesai. Kayaknya tidak terlalu mahal ya si papannya. Nah, di sini kami tidak punya stok dan jauh juga dari toko spare part. Kalau tinggal di kampung seperti kami ini, wajib menggunakan logika ya teman-teman. Kenapa rata-rata kami ngonten real itu rata-rata videonya dari hasil rombakan. Itu kendala kami itu di bagian partnya ya teman-teman. Jadi harus jeli dan harus bisa memutar otak kalau jadi teknisi kampung seperti kami ini. Jadi bagaimana bisa memanfaatkan dan menggunakan agar bisa, intinya dia bisa berguna lagi lah. Kalau ditunggu sampai ada partnya, di order dulu partnya, itu bisa menghabiskan waktu yang lama. Karena lokasi kami itu jauh ya teman-teman. Biasanya di kota tempat kami pun kalau barang-barang seperti ini juga tidak ada. Kalau order biasanya sih melalui toko online. Kalau toko online bisa sampainya 1 minggu lebih, dan user tidak mau menunggu selama itu, sehingga kami tawarkan perbaikan seperti ini. Kami manfaatkan jalur bebas dan gunakan konektor lain yang ada stoknya, yang ready stoknya. Dan tadi ada 2 konektor yang kami coba. Yang satunya konektor Oppo A16, itu kakinya terlalu panjang. Jika sebenarnya juga bisa dipakai ya teman-teman. Teman-teman harus perhatikan dulu skemanya. Namun setelah kami cek di sini, konektor Samsung A20s ini ya benar-benar sama, kakinya sama jumlahnya ya teman-teman. Jadi kami gunakan konektor yang ini. Kalau teman-teman perhatikan di bagian papan charger untuk area, kalau teman-teman menggunakan konektor yang kakinya beda, itu teman-teman perhatikan saat kami jumper untuk bebas dan ground, itu lihat di skema konektor yang digunakan, konektor charger apa. Nanti teman-teman perhatikan di skema itu jalur yang ground dan
Fibasnya teman-teman lihat di situ, dan teman-teman bisa gunakan juga konektor yang tadi. Dan di sini kami jumper 2. Biasanya ini 2 itu timbal balik agar dia berfungsi keduanya, makanya kami jumper kedua-duanya seperti ini. Sebenarnya kalau ini nyatu pun tidak masalah ya teman-teman, karena dia satu jalur. Oke. Asal jangan jalur fibasnya yang nyatu. Jadi jalur fibas setelah jalur ground. Ujung ke ujung itu ground, setelah ground itu fibas kedua-duanya. Kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengerjakan tablet ini pastikan seperti ini terlebih dahulu. Jumper keduanya, jumper ke empat kaki ini dan 2 di bagian papannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil pelajaran dari sini. Kalau apalagi kalau kita servisnya di kampung, jadi susah dapat part, jadi kita ada alternatif ya teman-teman. Jadi seperti tadilah apa yang kami katakan, kalau teknisi di kampung itu wajib memutar otak, putar otak, akali, alternatifnya wajib ada ya teman-teman. Jadi kalau nunggu part ya nggak jadi orang belanja, dia akan lari ke tempat lain ya teman-teman, kalau kita nggak pandai-pandai dalam mengakali solusi, apalagi hanya sekedar konektor ya. Itu untuk pergantian konektor banyak ahlinya juga ya teman-teman. Jadi pandai-pandai dalam mencari solusi permasalahan seperti ini. Manfaatkan barang yang ada, lakukan kesepakatan terlebih dahulu, sampaikan risiko pekerjaannya. Seperti ini, kalau kita jumper jalur fibas dan ground hanya berfungsi pengecasan saja ya teman-teman. Dan di sini kalau nggak salah itu ada pengisian daya cepatnya, namun titiknya tidak tahu titik mana. Ya terpaksa kami lakukan seperti ini ya teman-teman. Jadi kedua jalur ground dan jalur fibas. Sudah satu kaki. Agar menyesuaikan kondisinya, kita jumper juga kaki yang sebelah kiri dari monitor ya teman-teman. Jadi kaki sebelah kiri itu juga sama, fibas itu bagian dalam dan ground bagian luar. Jangan lupa untuk agar lebih mudah, teman-teman kasih timah terlebih dahulu di kawat jumpernya, baru teman-teman lakukan penyolderan. Nah ini ground, kita maksimalkan dulu ke groundnya. Oke, kita solder terlebih dahulu di pin konektor, baru di pin papan charger ya teman-teman. Oke, satu titik. Nah ini sudah melekat, langsung kita putar juga tidak masalah ini. Penting kaki 1-2 dia nempel dengan posisi yang sama ya teman-teman. Oke, ini kami tarik ke atas dan kami solder ke pin yang nomor 2. Ini potong terlebih dahulu bagusnya ya teman-teman. Kita potong sesuai ukuran, nanti kita balik
kita arahkan ke pinnya. Ini kita putar menggunakan pinset dan kita solder ulang. Sebenarnya pinnya ini tidak, yang dua ini sudah kalau nyatu pun tidak masalah ya teman-teman, karena dia satu jalur. Oke, ini pelan-pelan terlebih dahulu, lalu kita tambah timah dan kita solder. Intinya jangan menyatu ke jalur vibasnya saja. Kalau satu jalur itu aman. Oke, ini sudah. Nah, ini sudah ya teman-teman. Dan selanjutnya kita jumper bagian groundnya, bagian vibasnya. Di bagian vibas di sebelah jalur ground ya. Tadi kami lupa untuk melihatkan kepada teman-teman tampilan dari papannya. Sebenarnya kalau diperhatikan di tampilan gambar itu jelas ya. Tampilan papan, jalur di papan itu jelas, jalur vibasnya nampak. Nah, dan tadi kami lupa untuk memperlihatkan seperti inilah kira-kira ya teman-teman. Seperti inilah kira-kira jalur vibas dan jalur kerannya. Oke, ini masih susah, belum langsung. Kaki 2 dan kaki 3 dan 4. Di 3 dan 4 letakkan juga di bagian yang ini. Oke, ini sudah. Kita tambah terlebih dahulu timahnya. Oke, kita tambah timah dan kita solder ulang. Ini nyatu. Karena di sini sesuai yang kami katakan tadi, untuk pin yang satu jalur itu tidak masalah nyatu ya teman-teman. Jadi langsung kita solder saja. Kita pastikan timah ini kawat jumpernya mengenai timah ya teman-teman. Dia benar-benar melekat. Dan tinggal satu lagi kita kasih 2 saja. 1 sebenarnya tidak masalah karena kita sudah menyatukan 2 titik tersebut, 2 kakinya. Malah lepas. Kita taruh di tengah dan kita solder. Dan ini seharusnya tidak masalah ya teman-teman. Oke, tinggal kita potong nih. Tinggal kita potong. Tanpa kita kasih satu lagi pun tidak masalah di sini. Oke, kita potong. Setelah kita potong, kita rapikan pin-pin yang tengah. Karena pin yang tengah itu banyak yang nyatu, yang di papannya kita bersihkan ya teman-teman. Oke, kita bersihkan di sini dan pastikan dia tidak ada yang nyatu. Untuk jalur ground dan vibasnya, teman-teman pastikan juga tidak ada yang menyatu. Oke, ini kami perbaiki dan kita bersihkan ya teman-teman. Agak kotor. Tinggal kita bersihkan dan kita kasih lem UV ya teman-teman. Kita tutupi menggunakan lem UV di samping melindungi jumperan dan juga fungsinya menambah kekuatan dari papan dari konektornya ya teman-teman, agar tidak mudah lepas. Intinya pertama kalau kita kasih lem UV untuk jumperannya itu tidak lepas, dia terlindungi oleh lem UV. Oke, ini kami perlihatkan terlebih dahulu kepada teman-teman di sini. Teman-teman perhatikan hasil dari jumperan. Nah, itu dia. Nah, dia bagian dalam, intinya kakinya menyatu terlebih dahulu dan kita kasih lem UV. Oke, ini ada, kita buang terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kami kasih lem UV yang warna biru itu. Oke, kita pastikan sebelum kasih lem UV agar mudah mengering, kita pastikan plak dan cairan IPA itu benar-benar bersih, kering. Nah, setelah benar-benar kering baru kita kasih lem UV ini. Kita bersihkan juga lah ini. Oke, setelah kita bersihkan, ini teman-teman perhatikan itu tidak ada lagi sisa cairan IPA ataupun sisa plak ya teman-teman. Baru kita kasih lem UV. Tujuannya di sini ketika kita mengeringkannya nanti, mengeringkan lem UV menggunakan lampu UV itu mengering hingga ke dalam ya teman-teman. Jika teman-teman
tidak bersihkan sisa cairan IVA atau flaknya, itu bisa menyebabkan uh, cairan IVA bagian dalamnya tidak kering ya teman-teman. Ini sudah tinggal satu sisi lagi. Tadi di bagian pengeringannya tidak kami tampilkan, video kami potong ya teman-teman. Ini kami kasih yang sisi yang satunya lagi. Dan di sini nah, ini sudah selesai. Di sini prosesnya cepat ya teman-teman karena video kami potong. Oke. Dan durasinya itu kalau pengeringan itu 10 menitan, 15 menitan akan lebih bagus ya teman-teman karena keringnya benar-benar kering. Dan ini sudah oke, dan posisi pin kami rasa sudah terlindungi. Kan kita akan coba pemasangan ya teman-teman. Kita pasang ke fleksibelnya dan kita coba pengujian di sini. Dan kita pasang terlebih dahulu. Seharusnya kalau kondisi seperti ini dia sudah bisa ya teman-teman. Oke, ini kami pasang skrup. Tadi di sini ada 4 skrup ya teman-teman. Kita pasang ke 4 skrupnya. Dan pastikan skrup yang tadi teman-teman lepaskan karena di sini skrupnya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Jadi pastikan skrup yang tadi kita lepaskan tidak salah. Intinya tidak salah dalam pasang skrup lah. Jika salah pasang skrup bisa menyebabkan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Oke, ini kami pasang fleksibel LCD-nya dan kita pasang penjepitnya. Oke. Dan ini kita rapikan, terus sekalian kita rapikan dan kita tekan ya teman-teman. Untuk perapian LCD untuk pemasangan ini cukup ditekan seperti ini dan kita presisikan, pastikan dia melekat seperti tadi. Oke, ini sudah, tinggal kita coba pengecasan. Teman-teman lihat hasilnya. Tunggu beberapa saat, ini masih lama. Itu sudah oke ya teman-teman. Itu sudah masuk pengecasannya dan kita coba ulangi. Pengecasan sudah masuk. Dan di sini kita akan perlihatkan kepada teman-teman dari hasil Smart USB itu hanya 1 ampere ya teman-teman. Karena kita hanya menjamper jalur fibasnya dan groundnya, tidak dengan jalur yang lain. Oke, itu sudah ada logo pengecasan. Kasusnya seharusnya down, kita tunggu beberapa saat. Jadi teman-teman lihat di sini untuk tampilan dari Smart USB itu ada 1 ampere. 1 ampere mengindikasikan pengecasannya sudah normal. Dan kenapa tidak lebih? Karena kita hanya menjamper jalur fibasnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula semuanya. Jangan lupa tinggalkan komentar yang bersifat mendukung, dan like serta subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kami sudahi dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.